Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Suka-Suka part kelima. Ini sebenarnya aslinya sih part ketiga, cuman karena dua part sebelumnya itu dibagi dua, saking panjangnya, jadinya ini part kelima. Semoga ini nggak panjang lah ya, tapi feeling gue bakal panjang. Pokoknya gini aja, kalau udah kepanjangan banget, pasti admin bagi jadi dua. Jadinya ya, buat yang part 2 as usual langsung diupload di hari berikutnya, tetapi itu akan eksklusif untuk premium member Nyintilers Mbak Yu, dan buat yang publik itu akan buka gembok sekitar 3 hari setelahnya. Oke, so yang kita bahas adalah perkara soal Ducati Gresini yang kemarin akhirnya launching tim 2024, karena ini adalah tim pertama yang launching untuk musim ini. Jadi ya sebenarnya lumayan jadi perhatian. Kenapa? Karena memang teaser yang diposting oleh tim ini sebelum tim launching itu lumayan bikin menarik perhatian. You know lah ya, yang ala-ala film-film lama gitu, film jadul, di mana Nadia Gresini again menjadi tokoh sentral. Kayak, sorry kalau gue bilang agak-agak sedikit sombong gitu, tapi ya itu skenario filmnya sebenarnya. Tapi kalau menurut gue ya emang sebenarnya dia layak sombong. Kenapa? Karena musim ini tim Gresini Ducati itu adalah tim satelit yang punya rider dengan kalau di total 10 jurdun di situ. Jadi tadi ada yang bilang di komen, tapi kan Mbak Yu, Yamaha Petronas sudah pernah waktu Bebe Vale itu 10 jurdun digabung sama Franco Morbidelli. Ya iya, tapi itu kan bukan tahun ini, itu tahun yang sudah lewat, dan bahkan timnya pun sekarang udah nggak ada, sudah bubar. Jadi ya untuk tahun ini 2024, tim satelit Ducati Gresini adalah tim yang punya rider dengan gelar jurdun terbanyak kalau dikumpulin. Kalau tahun lalu kan Honda, sebenarnya ini sama dengan waktu dia sama adiknya Marc Marquez sama Alex Marquez juga kemarin kan itu 10 jurdun. Nah tahun lalu kan Mir sama Marc Marquez itu juga 10 jurdun, cuman bedanya itu kan tim pabrikan. Sama juga Alex Marquez sama Marc Marquez kemarin waktu di Honda itu kan tim pabrikan. Nah sekarang ini adalah tim satelit. Yang pernah mencapai gelar ini itu adalah tim Yamaha Petronas dulu banget. Sekarang timnya udah bubar, dan Gresini yang masih eksis itu memegang gelar ini untuk tahun ini. Nah yang cukup bikin penasaran gara-gara teasernya itu adalah bakal gimana sih liverinya. Kok seolah-olah Gresini kasih teasernya itu semenarik mungkin seperti itu. Sampai gue tuh sempat mikir, kira-kira gue mau begadang gak ya nunggu launchingnya ini live apa enggak. Pada akhirnya gue memilih tidur. Ujung-ujungnya gue ternyata gak nyesal bahwa gue gak perlu begadang. Kenapa? Karena ternyata gak ada perubahan yang signifikan sih pada liverinya. Gitu-gitu tuh aja. Bedanya cuman lebih banyak sponsor yang nempel di motornya. Saking banyaknya yang kecil-kecil itu nempel, itu udah kayak alat peraga kampanye di Jakarta. Kalian tahu nggak kalau sekarang kalian lewat tuh yang semrautnya nauzubillah min zalik. Pokoknya semraut asal tempel aja kayak gitu. Udah kayak gitu kalau kalian lihat liverinya Gresini sekarang. Justru space yang untuk sponsor utama itu kosong melompong. Yang semrawut itu adalah yang kecilnya itu semrawut banget, serius deh gue lihat. Tapi justru bagian firing utamanya kosong melompong, nggak jelas, nggak ada. Jadi kemarin ada yang tanya, Mbak Yu, Red Bullnya mana? Ya Red Bull tetap ngikut, tetapi menjadi sponsornya rider pribadi. Jadi kalian lihat di helmnya itu masih ada Red Bullnya, tetapi nggak ada di motor. Kenapa? Karena Red Bull itu tabrakan sama Estrella Galicia yang adalah sponsornya tim. Jadi kalau kalian dengar podcast terakhir kemarin, gue udah bilang Red Bull bakal gosipnya bergabung dengan Gas-Gas Tech 3 untuk jadi sponsor tim. Tetapi kalau untuk Gresini itu adalah sponsor rider. Jadi kalian akan lihat di helmnya tapi nggak ada di motornya. Kenapa? Karena ada Estrella Galicia di situ, nggak bisa bentrokan. Jadi ya memang, sorry tuh saya kalau gue lihat agak-agak semrawut emang, karena saking banyaknya sponsor. Emang Marc Marquez ini emang faktanya bawa duit banyak, iya, bawa sponsor banyak, iya, tapi saking banyaknya itu udah semrawut banget tuh motor gue lihat.
Sudah semrawut di bawah, di depan, di kiri, di kanan, tapi di firing utamanya kosong melompong, nggak ada apa-apa. Gue tuh yang agak, apakah nggak ada satupun sponsor besar yang berani bayar itu space segede itu, atau emang kemahalan di situ? Gue nggak ngerti. Apakah emang space-nya di situ itu mahal banget sampai nggak ada yang mau ambil, sehingga sponsor yang banyak ini itu nyempil di bawah-bawah, di depan-depan yang nggak jelas itu. Sorry tuh, saya semrawut banget, Bo. Gue lebih suka livery yang kemarin yang masih lebih rapi, tertata. Sekarang udah emang kayak alat peraga kampanye. Gue lihat semrawut minta ampun itu sponsornya di situ. Tapi ya udahlah ya. Nah, yang menarik pertanyaan gue itu adalah, ada apa dengan sponsor utama? Jadi kalau kita mundur ke tahun lalu, masih ingat isu bahwa sebuah sponsor utama di Indonesia itu bilang mereka akan memperpanjang untuk nangkring di firingnya Gresini kalau Marc Marquez berani bergabung. Masih ingat? Gue tuh ekspektasinya bahwa itu sponsor bakal nongol besar di firingnya Gresini. Seriously. Kenapa? Karena berani buang kata. Sombong banget cuy, buang katanya. Oh, kita bakal perpanjang sponsorship asal Marc Marquez gabung. Masih ingat mereka bela mati-matian ini si Cemen untuk bergabung? Masih ingat? Mereka bela mati-matian. Ujung-ujungnya Allah, nggak ada juga nangkring di firing utamanya. Jadi aduh, biji mana ya? Orang Manado bilang bagi di mana ya? Jadi Nadia Padovani itu bilangnya kayak gini, bahwa sebenarnya yang mengetuk pintu duluan adalah Marc Marquez sendiri. Jadi kalian bisa membayangkan susahnya dia mencari seat untuk bisa keluar dari Honda, dan siapa sebenarnya yang pengen keluar dari Honda. Selama ini Marc Marquez itu membuat narasi seolah-olah Gresini yang duluan ngetuk pintu dia. Seolah-olah Gresini yang beneran sebenarnya butuh duit dia. Saking butuh duit dia itu sampai rela nunggu. Ternyata nggak seperti itu juga. Jadi masih ingat kita mundur dulu nih Sachsenring kemarin yang dia 5 kali jatuh terus keluar dari tengah. Masih ingat? Nah itu kan dia ngetuk pintunya KTM. KTM nolak. Oke, setelah jeda musim dia ngetuk pintunya Aprilia. Ternyata Aprilia bukannya nggak mau, tapi minta kontrak 2 tahun. Dia nggak mau. Kenapa? Karena kalau cuma 1 tahun, satu ridernya harus didepak. Nggak impas kalau orang bilang. Jadinya Aprilia no, Rivola no. Nah, dia ngetuk pintunya Pramac. Pramac waktu itu bilang apa? Oh, kita nggak terima KTPS lagi. Prima sebagai sponsor utama kami itu maunya adalah KTPI yang bergabung. Waktu itu narasi yang dibuat oleh ABR dan para buzzer-nya itu adalah bahwa Pramac maunya 2 tahun waktu itu. Sementara Marc Marquez maunya 1 tahun. Kalau menurut gua, ya mau 2 tahun justru lebih bagus. Kenapa? Karena itu pasti motor pabrikan. Nggak bakal ada cerita lu cuma setahun, rugi juga. Udah lu mesti bayar mahal cuma setahun pula. Kalau lu jadi rider Pramac, lu bakal dikontrak langsung oleh Ducati. Jadi nggak mungkin kalau Ducati bilang minta 2 tahun, lu nggak mau. Nggak mungkin. Lu bilang, oh nggak mau, gue cuma 1 tahun. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ini Ducati dan lu pasti dapat motor pabrikan. Bener nggak? Kalau lu bicaranya seperti itu ke Aprilia wajar. Kenapa? Karena Aprilia itu ya so-so lah ya motornya. Kalau lu cuma mau cari pelarian untuk bisa keluar dari Honda ya oke lah. Lu mintanya cuma setahun. Tetapi kalau di Ducati, lu minta setahun, mana ada. Ini motor terbaik dan lu kalau di Pramac udah pasti dapat motor pabrikan. Jadi kalau lu nggak mau di Pramac 2 tahun, itu nggak ada cerita. Sorry tuh saya, kalau menurut gua nggak ada cerita lu pura-pura nggak mau di kontrak 2 tahun. No. Tetapi aslinya adalah gosip berhembus sepoi-sepoi emang Campinotti yang nggak mau. Kenapa? Karena dia sudah punya Martin sebagai KTPS. Sementara sponsor utamanya Prima itu minta rider KTPI sebagai penggantinya Sarko. Karena kan mereka selama ini nggak punya rider KTPI. Sarko KTPF, Jorge Martin kan KTPS. Jadi begitu Sarko hengkang, mereka cari KTPI. Itulah kenapa mereka terserah mau base kayak di situ, mau Morbi kayak di situ. Selama KTP-nya I, it's okay. Nah karena dia gagal sama Pramac, ujungnya baru dia ngetuk pintunya Gresini. Ini baru fix ceritanya, baru nyambung nih ceritanya. Karena selama ini seolah-olah Gresini lah yang mengetuk pintunya Marc Marquez untuk bergabung sampai rela nungguin. Ternyata enggak. Nah dia bilang gini,
kami dihubungi. Setelah dihubungi, saya berbicara dengan tim, dan setelah berbicara dengan tim, kami setuju untuk menunggu karena kami tahu Honda tidak akan mau melepas Marc Marquez semudah itu karena dia masih terikat kontrak. Jadi selama ini seolah-olah itu dibuat bahwa Gresini yang membuat penawaran ke Marc Marquez pertama kali. Kan dari awal gue udah bilang kayaknya mustajab. Kenapa? Karena kondisi keuangannya Gresini itu nggak memungkinkan untuk mereka bikin penawaran ke Marc Marquez. Sama sekali nggak memungkinkan. Finansialnya itu sama sekali nggak bisa. Meskipun memang ada sponsor Indonesia yang bilang, oke, gue perpanjang sama lu kalau Marc Marquez gabung. Tapi sponsor itu gak punya duit sebanyak itu yang bisa bikin Gresini bikin penawaran ke Marc Marquez duluan. No. Jadi sekarang kan kelihatan bahwa ternyata memang Marc Marquez yang bikin penawaran duluan ke Gresini. Gresini, gue mau gabung, tolong lu singkirkan satu itu rider lu yang di situ itu buat gue bayar lu sekian. Gue bawain lu sponsor, meskipun gak ada yang berani besar-besar di situ nangkring di firing besarnya, ya yang paling gak banyak lah ya yang nempel. Tapi itu baru nyambung ceritanya. Faktanya bahwa memang Marc Marquez adalah pay rider. Sponsor yang bayar gajinya, kita nggak tahu berapa gajinya. Karena sebenarnya sponsor yang bawa duit untuk support dia. Mungkin sebenarnya dia nggak dibayar. Mungkin sebenarnya justru sponsor yang bawain duit ke Gresini supaya menyediakan support untuk Marc Marquez. Tetapi jelas Gresini itu nggak punya duit untuk bayar seorang Marc Marquez. Sorry to say. Jadi sekarang udah nyambung nih ceritanya, bener nggak? Nyambung kan? Itulah kenapa Gresini bela-belain menunggu seorang Marc Marquez untuk nego dengan Honda. Karena memang ternyata Marc Marquez itu menunggu ya dari Gresini bahwa Gresini bersedia mendepak di Gian Antonio, baru dia nego sama Honda. Mau nggak mau Gresini nunggu. Kenapa? Karena duit yang ditawarin mau masuk. Mau nggak mau mereka nunggu. Kalau ternyata memang Marc Marquez gagal untuk lepas dari Honda, ya nothing tulus. Mereka akan perpanjang dengan dia. Bener nggak? Dan Nadia bilang pada akhirnya kami berhasil melakukannya di bulan Oktober. Ketika Marc Marquez disetujui exit letternya oleh petinggi Honda Jepang. Itu juga pakai acara tantrum-tantrum dulu ketika mau pengumuman di Indonesian GP. Jadi kalian sekarang ngerti kan ceritanya bagaimana kondisinya dengan finansial, bagaimana kondisinya dengan Gian Antonio, bagaimana ceritanya sampai mereka mau menunggu, dan bagaimana ceritanya itu exit letter keluar. Nah, di saat yang sama Alex Marquez adalah rider yang paling seneng juga karena kakaknya bergabung. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya dia lebih senior daripada kakaknya. Dia jadi senior rider di tim. Dan dia punya hak untuk menentukan dia ada di pedok mana. Kenapa? Karena dia lebih senior. Jadi dia bilang, ya saya sih nggak punya target untuk finish di depan dia. Untuk saat ini sih belum. Karena sebenarnya sih Marc Marquez kan sudah memenangkan banyak hal dalam karirnya. Kami sudah pernah jadi teammate sebelumnya. Tapi itu cuma setahun. Itu juga cuma beberapa bulan karena dia cedera kan ya. Nah, tahun ini adalah kesempatan untuk kami bersama untuk satu musim. Ya, semoga satu musim. Semoga gue salah bahwa itu nggak bakal semusim juga. Semoga gue salah loh ya. Jadi dia bilang, ya saya belum bisa bilang bahwa saya harus finish di depan dia di klasemen. Tapi paling enggak sekarang saya sudah menang bahwa saya bisa menentukan saya ada di sisi mana di pedok. Jadi saya menang, saya bisa menentukan bahwa saya akan mengisi pedok sebelah kanan. Jadi selama ini kan kakaknya tuh kalau di Honda kan sisi pedoknya sebelah kanan tuh. Nah ketika bergabung di Gresini, Alex Marquez udah pesan sama Nadia. Gue minta sama Nadia bahwa gue harus di sisi pedok sebelah kanan. Gue gak mau kasih itu ke kakak gue. Karena gue lebih senior secara tim. Jadi dia bilang, ya paling enggak gue menang lah dari sisi menentukan gue ada di pedok mana. Gue punya hak. Karena gue paling senior. Tetapi yang paling dia nantikan adalah saat dia mencontek setupnya kakaknya. Gua nggak ngerti kenapa ini menjadi poin untuk dia. Karena dia bilang selama ini, ya memang di Ducati itu kan data open source.
selama ini saya nyontek itu datanya Pecco Bagnaia dan Jorge Martin karena mereka adalah rider Ducati terbaik. Nah sekarang kakak gua yang adalah Jordan 8 kali itu ada di pedok sebelah. Jadi lebih gampang mintanya dan nggak perlu dikomplain, nggak ada yang komplain. Jadi ya kita lihatlah nanti apakah contek-mencontek data ini berhasil atau enggak. Tapi kalau menurut gue kayak gini, seberapa penting sih contek-mencontek data ini untuk seorang Alex Marquez? Dan Jorge Martin sempat bilang juga, dia bilang waktu di Valencia Test masih sempat dia ngintip datanya Marc Marquez untuk tes Valencia. Jadi kalau menurut gue, apakah mereka pengen membuat ini sebagai pembanding atau gimana? Karena kemarin juga Papi Chiabatti sebelum diumumkan pindah ke MX itu bilang bahwa Marc Marquez ini berguna untuk rider lain melihat perbandingan data. Jadi kalau dia bagus, ya sorry to say, kami akan lihat data lu. Itu open source, Kak. Ini udah bukan Honda yang saling tutup-tutup data, no. Ini open source, semua rider boleh lihat data lu. Jadi ketika lu memimpin, siap-siap data lu dicontek. Nah, Marc Marquez sendiri bilang, ya saya sih baik-baik saja, nggak masalah. Intinya adalah saya pengen bersenang-senang tanpa saya harus dibebani dengan pengembangan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Saya mau kembali bersenang-senang di atas motor tanpa harus dibebani oleh pengembangan. Saya tidak punya target yang langsung harus Jordan, enggak. Bahkan untuk target langsung menang pun enggak. Saya cuma pengen bersenang-senang, itu aja dulu. Nah, memang Campinotti itu sempat ditanya kemarin, kira-kira tahun 2025 siapa yang akan menggantikan Enea Bastianini kalau misalnya berhasil tersingkir dari seatnya. Jadi Campinotti itu bilang kayak gini, Marc Marquez itu memang setahu saya itu dijanjikan seat tim pabrikan. Jadi kalau memang dia mau naik motor pabrikan itu akan langsung ke tim pabrikan, nggak lewat Pramac dulu. Jadi kan kalian tahu hierarki satelitnya Ducati kan, kalau lu dari Gresini mestinya aturannya kalau lu mau naik motor pabrikan lu ke Pramac. Ini enggak, dia mau langsung pakai caranya Enea Bastianini dari Gresini langsung ke seat tim pabrikan. Jadi menurutnya Campinotti itu nggak mungkin Marc Marquez bergabung dengan Gresini kalau nggak ada dijanjikan dia bakal naik ke tim pabrikan kalau berhasil Jordan. Itulah kenapa Campinotti bilang saya agak-agak pesimis soal Jorge Martin bisa naik ke seat itu, ke seatnya Enea tahun 2025. Kenapa? Karena ada Marc Marquez. Jadi sepertinya dia punya info bahwa Jorge Martin ini bakal gagal mengisi seatnya Enea Bastianini. Entah nanti itu buat Marco Bez, entah itu buat Morbidelli, tapi kemungkinan besar juga buat Marc Marquez karena gosipnya dia dijanjiin, ada yang janjiin dia. Jadi Campinotti bilang gak mungkin seorang Marc Marquez bisa bergabung dengan Gresini kalau gak ada janji bahwa dia bakal dipromosi ke tim pabrikan. Karena itu gak bakal lewat Pramac. Saya gak lihat dia akan bergabung dengan tim saya. Dia akan langsung ke seatnya Enea Bastianini tahun 2025. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Siapa yang menjanjikan? Setelah gua runut-runut, gua sempat baca komenan bahwa apakah ada kemungkinan Papi Chiabatti dimutasi ke MX gara-gara dia memang waktu itu kan sempat bilang, ya kalau Marc Marquez bagus, dia akan punya peluang untuk berada di motor pabrikan, di tim pabrikan. Waktu itu dia cuma bilang ada peluang. Tetapi kalau dari bicarain Campinotti bahwa ada yang menjanjikan, maka kemungkinan besar orang yang menjanjikan itu adalah Chiabatti. Kenapa? Karena nggak mungkin Papi Perigigi yang janjiin. Gigi dalinya adalah petinggi Ducati yang paling duluan memveto Marc Marquez ketika isu bahwa dia mengetuk pintu entah siapa di Ducati itu mencuat. Dia nggak mungkin nggak tahu bahwa Marc Marquez ngetuk pintunya Pramac. Dia nggak mungkin nggak tahu bahwa Marc Marquez ngetuk pintunya Gresini. Bahwa faktanya memang Marc Marquez yang ngetuk duluan. Jadi memang sejak awal Papi Perigi itu udah bilang, saya tidak tertarik dengan Marc Marquez. Dari awal sekali isu itu nongol dia udah bilang nggak mau. Sampai akhirnya, pada akhirnya dia harus menyerah karena Gresini itu kekeh untuk ngambil Marc Marquez. Ya iyalah, ditawari 500 triliun rupiah, siapa yang nggak mau, mereka butuh dana.
Kalau nggak dikasih ya berarti Ducati yang harus subsidi. Mana bisa Ducati, bener nggak? Jadi ya udah Papi Perigigi pasrah aja. Tetapi kalau soal janji menjanji jelas itu bukan Papi Perigigi. Siapa lagi kalau bukan Papi Ciabatti. Jadi pada akhirnya memang masuk akal keputusan Ducati untuk memutasi Papi Ciabatti ke MX, dibuang ke MX setelah dia sukses menangani WSBK dan MotoGP 2 kali jurdun berturut-turut. WSBK 2 kali jurdun, MotoGP 2 kali jurdun. Kok bisa tiba-tiba dipindah dengan prestasi seperti itu? Gue sih sempat berpikir ini Ducati kok agak-agak seolah-olah dalam tanda kutip mengorbankan Ciabatti dengan prestasi seperti itu. Kenapa dia dibuang ke MX? Why? Tapi kalau ternyata omongannya Paolo Campinotti benar bahwa ada yang menjanjikan Marc Marquez untuk menempati seat tim pabrikan kalau dia berhasil jurdun, maka orang itu paling besar kemungkinan memang Ciabatti. Gak mungkin Papi Perigigi soalnya. Karena Papi Perigigi itu adalah penganut pengkaderan. Lu harus naik jenjang dulu. Marco Bez aja minta motor pabrikan nggak dikasih. Lu harus ke Pramac. Kalau nggak ya nggak bisa. Itu saking dia memegang teguh prinsip pengkaderan. Sorry to say. Bahkan menjanjikan seat ke Jorge Martin pun dia nggak pernah. Itulah kenapa Jorge Martin itu sampai bilang, sudah pasti saya hengkang dari Pramac. Sudah pasti kalau Ducati nggak mau ngambil saya ke tim pabrikan, saya akan pindah ke pabrikan lain untuk mengisi seat tim pabrikan mereka. Paolo Campinotti bilang, ya mungkin dia bisa pindah ke Honda. Kenapa? Karena Honda memang lagi membutuhkan rider muda yang bisa aktif untuk kerja rodi. Ya iyalah harus kerja rodi men. Karena mereka harus lolos konsesi secepatnya, harus merdeka dari konsesi. Nah, Pirtinyi ini siapa yang mau didepak tahun 2025? Ya nggak mungkin Luca Marini, ya nggak mungkin Zarco. Kenapa? Karena kontrak mereka itu 2 tahun, sampai 2026. Jadi, kalau mau didepak ya Papayuan. Pirtinyi ini, apakah Honda mau mendepak Papayuan demi seorang Jorge Martin? Gua nggak yakin. Jadi bakal kemana Jorge Martin? Ya, kalau nggak ke Honda ya ke Aprilia. Mau mendepak siapa? Ya nggak mendepak siapa-siapa. Kemungkinan papa kembar bakal pensiun. Dan dia kan memang sahib sama papa kembar. Jadi kalau dia dapat rekomendasi dari papa kembar, why not? Bener nggak sih? Ya meskipun ya lagi-lagi ke TPS sih. Meskipun ya kalau kalian dengar podcast sebelumnya gue udah bilang Rivola sebenarnya ngincar Enea Bastianini. Kenapa? Karena banyak sponsor ngikut sama dia. Enea punya banyak sponsor pribadi. Dan itu artinya duit. Rivola kan lagi cari duit. Sementara Jorge Martin, sponsor dia banter Red Bull. Jadi kalau dia bisa bawa sponsor untuk Aprilia, ya why not? Atau papa kembar melimpahkan sponsorship dia ke Jorge Martin, bisa jadi. Karena itu artinya tetap ada duit. Karena bergabung ke Yamaha memang agak sulit. Kenapa? Karena Bez pun sebenarnya bakal masuk paket negonya VR46 untuk gabung ke Yamaha. Kenapa gue bilang gitu? Karena Bez memang mengincar seat tim pabrikan juga. Jadi kalau dia nggak dapat seatnya Enea Bastianini, kalau feeling gue sih sebenarnya dia bakal dapat. Dia bakal dapat karena Papi Perigigi memang mulai minus-minus nih Enea Bastianini. Waktu kemarin di Indonesian GP itu udah mulai minus-minus dia. Jadi udah gue bilang itu cuma soal perkara waktu aja. Si Enea bakal tersingkir. Tetapi siapa yang gantiin? Kemungkinan besar bakal Bez. Itulah kenapa Jorge Martin itu emang udah sounding dia bakal ke pabrikan lain. Emang agak sulit untuk seorang KTPS untuk bisa dapat seatnya tim pabrikan Ducati sekarang. Sorry to say. Mau dibilang diskriminasi sih nggak juga. Kenapa? Karena memang overall di track yang mengisi seat tim pabrikan itu adalah rata-rata rider KTPS. Cuma Ducati yang KTPI. Itulah kenapa mereka bukannya diskriminasi sih, tapi mau memberi peluang lebih kepada KTPI. Kenapa? Karena KTPS di luar sana, di Honda KTPS, di Yamaha KTPS, di Aprilia semua KTPS, kecuali di KTM. Jadi ya memang wajar kalau KTPS itu rada-rada susah untuk dapat promosi di pabrikan KTPI Ducati ini. Kurang lebihnya sih seperti itu. Sementara Bez itu Uco udah bilang, target kami adalah tahun 2025 Marco Bez itu bakal ke seat tim pabrikan. Target utamanya adalah seat tim pabrikan Ducati menggantikan Enea Bastianini. Kalau enggak ya terpaksa dia harus cari pabrikan lain. Disitulah dia bakal masuk negosiasi dengan Yamaha.
Mau mendepak siapa? Nah ini yang gue bingung juga, mau mendepak siapa di situ coba. Quartararo kan nggak mungkin didepak. Jadi kemungkinan besar Best bakal diselamatkan ke Ducati pabrikan. Papi Perigi nggak bakal mau membuang satu ini. Nggak bakal, dia mending buang Enea Bastianini kalau menurut gua. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Kalau kepanjangan itu berarti ada part 2-nya, dan part 2 itu biasanya akan diupload oleh admin akun di keesokan harinya. Akses langsung untuk premium member Ngintilers. Kalau untuk publik biasanya 2 atau 3 hari setelahnya baru buka gembok.